Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa, saya sering berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan CT, atau lebih tepatnya sharing lah ya. Sharing-sharing, berbagi bagaimana sensasi saya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana saya menyikapinya, bagaimana cara saya mengakalinya ya, waktu saya masih parah-parahnya dulu dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi semuanya udah berubah drastis ya, cukup drastis dari saya dulu parah sampai sekarang ya. Jadi semua itu bagaimana, dan saya bahas di video-video saya. Pokoknya setiap hari kalau bisa saya upload video buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih awam, yang masih parah, biar kalian tuh bisa untuk edukasi, untuk belajar ya, untuk belajar asam lambung GERD dan CT itu bagaimana sih, mengatasinya itu bagaimana, kalau kita merasakan ini yang kita lakukan apa gitu ya. Saya ada video-video dari asam lambung ini selalu memberikan solusi ya untuk sensasi tersebut. Itu solusinya bagaimana itu saya bahas di video, di setiap video saya bahas ya. Jadi sebelum saya bahas di video kali ini, buat teman-teman semua bagaimana kabarnya, semoga kalian selalu sehat, tambah sehat, saya juga tambah sehat, kalian juga tambah sehat. Jadi kita sama-sama mensupport, sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling menyemangati gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi saya setiap hari selalu memberikan upload video untuk sharing, untuk berbagi informasi ke teman-teman semuanya. Jadi saya mau bahas, langsung saja saya mau bahas tentang takut dengan penyakit lain ya. Apakah saya dulu begitu? Pasti saya begitu ya. Soalnya itu bagian dari anxiety, dari kecemasan, dari panik yang berlebih gitu ya. Dulu saya waktu masih parah-parahnya, saya berpikiran gini, saya kok sakit gak sembuh-sembuh? Apa ini sakit lambung? Apa ini sakit jantung? Apa ini sakit liver? Apa ini sakit paru-paru? Ya, saya pengen memastikan ya. Jadi saya di situ bingung antara jantung, paru-paru, liver, lambung, usus, tipes, terus DB. Saya juga selalu pengen tahu ya, selalu pengen ke dokter, karena saya takut kalau penyakit itu penyakit yang serius ya. Jadi memang sakit gak sembuh-sembuh, dan periksa udah beberapa kali ke dokter, itu katanya sih asam lambung gitu aja. Tapi saya masih tidak percaya. Karena apa? Karena sensasinya tiap hari 1001 sensasi, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas itu ya. Jadi buat penderita asam lambung GERD dan CT ini ya, setelah kalian nonton ini, kalian udah nggak usah nyari-nyari informasi atau pengen tahu penyakit ini apa. Yang penting kalian gini, kalian awal ke dokter dulu, cek semuanya ya. Meskipun saya dulu itu tidak cek EKG, saya tidak endoskopi, saya tidak, cuma saya USG, cek darah ya, waktu dulu masih parah-parahnya. Saran saya, kalau kalian awal sakit, ke dokter dulu, dicek semuanya, kalau bisa endoskopi ya. Kalau udah ada ketahuan penyakitnya, berarti itu memang biasanya sih kalau endoskopi biasanya dia langsung ketahuan ya. Dengan gini ya, dengan catatan kalian sebelum sakit asam ini tidak ada riwayat penyakit apapun ya. Seperti saya sebelum sakit asam lambung ini, saya tidak pernah sakit ya, tidak ada riwayat penyakit apa ya, karena saya juga masih muda gitu ya. Jadi saya tidak ada riwayat penyakit apapun, entah itu jantung, entah itu paru-paru, pokoknya nggak ada lah ya, normal-normal saja ya, alhamdulillah. Jadi setelah saya sakit ini, sakit yang aneh ini ya, saya juga waktu itu belum tahu apa itu asam lambung GERD dan anxiety, itu saya nggak tahu ya. Jadi saya tahu itu ya nyari informasi, bukan dari dokternya. Dokternya itu cuma bilangnya asam lambung gitu aja. Masalah pikiran saya kemana-mana
selalu takut dengan penyakit lain, dengan penyakit jantung. Itu dari pikiran saya, dari anxiety. Dokternya bilang katanya suruh ke psikiater. Pikirannya kemana-mana. Nah, dikira saya mungkin stres ya. Dokternya bilang, apakah sampean itu stres gitu ya? Tanya ke saya. Dan saya jawab, saya sebenarnya tidak stres sih, tidak ya. Cuma pikiran saya itu kemana-mana. Masalah stres, ada masalah besar atau apa itu tidak. Ya namanya pikiran pasti ada yang dipikirkan ya. Tapi nggak sesetres itu ya, nggak stres banget lah. Kalau stres banget sih mungkin bisa ya, bisa jadi ya, itu wajar mungkin ya. Kalau saya enggak, stres itu enggak saya. Cuma ya kalau ada beban pikiran ya ada, cuma enggak stres lah ya. Ya bisa dikontrol gitu ya, lebih tepatnya. Nah, di situ saya disuruh ke psikiater, saya enggak mau, dan saya dikira itu saya ada gangguan gitu ya, ada gangguan di pikiran. Seperti orang dalam gangguan jiwa gitu ya. Nah, saya tidak boleh ke psikiater, kata istri saya, keluarga saya, dan saya. Nah, setelah itu katanya sih asam lambung aja ya, asam lambung, udah itu aja yang dikatakan dokter ya. Jadi semua itu bilangnya gitu. Terus saya terakhir, nah ini terakhir saya periksa USG, udah saya nekat ya. Padahal nggak ada uang ya, nggak ada uang, tapi saya nekat. Nah, di situ saya diantar orang tua saya ya, orang tua saya menyempatkan libur dulu ya. Saya periksa, udah saya mau USG untuk yang terakhir kalinya. Memang saya USG baru 1 kali sih, cuma mas saya ke dokter itu udahlah, ini yang terakhir kalinya, saya mau tahu di dalam itu ada apanya gitu ya. Kalau USG kan bisa ngecek apa itu, kalau lambung sih dia tidak 100% ya, tidak akurat gitu ya, tapi setidaknya bisa menerawang ya, setidaknya bisa menerawang di tubuh kita itu ada apanya yang janggal, itu bisa ya, bisa mendeteksi gitu ya setidaknya, tapi nggak sepenuhnya. Jadi setelah saya USG untuk terakhir kalinya saya ke dokter, saya dikasih obat, saya disuruh minum malah bertambah parah. Sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya. Jadi ada yang mukul-mukul ini berisik ya. Kalau saya dulu sih karena saya tidak ada riwayat apapun, saya meyakinkan bahwa itu memang benar-benar asam lambung. Nah, tapi di situ saya juga bingung dengan dokternya, katanya asam lambung ini tidak apa-apa, nanti bisa sembuh sendiri gitu ya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Itu yang bikin saya bingung dan bikin saya itu nyari terus di Google ya. Di Google saya cari terus informasinya itu bagaimana, di Facebook juga, di grup-grup itu semuanya ternyata memang benar itu asam lambung, GERD dan anxiety ya. Jadi semua itu yang kita itu takut tentang penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, ternyata itu dari anxiety kita yang muncul kalau saat kita biasanya asam lambung itu dibarengi dengan anxiety. Itu biasanya yang asam lambung kronis ya. Kalau asam lambung biasa itu biasanya tidak ada barengan anxiety-nya ya, cuma asam lambung biasa aja. Coba kalian, kalau nggak percaya, kalian tanya orang yang pernah asam lambung tapi tidak ada anxiety-nya. Coba kalian tanya, pasti dia tidak pernah merasakan yang namanya anxiety ya. Ketakutan, kecemasan, kepanikan, selalu mencari-cari informasi yang belum tentu terjadi ya. Terus panikan ya, dikit-dikit panik, parnoan ya. Pokoknya itu semua itu dari anxiety. Ya. Untuk lebih jelasnya kalian ke dokter, cek semuanya. Kalau saya dulu tidak ya. Kalau saya cuma USG itu, cek darah waktu awal-awal saya parah itu, cek darah dulu.
katanya tipes dan DB, tapi itu setiap dokter itu beda, katanya DB, katanya tipes. Loh ini gimana, saya juga nggak tahu. Kalau saya sih, saya sendiri, saya itu sakit lambung gitu, saya bilang ke dokternya saya itu sakit lambung, soalnya perut saya itu sakit gitu ya, perut saya waktu itu kan perut saya udah mulai sakit ya, dan saya ceritakan yang saya rasakan ini kok banyak sekali. Dokternya bingung ya, bingung saya itu penyakit sakit yang saya derita itu sakit apa, dia itu bingung ya, antara dia bingung atau dia tidak mau mengatakan penyakit ini penyakit apa ya. Kalau menurut saya sih dia bingung, soalnya mungkin dia belum tahu, belum pernah tahu orang sakit asam lambung dibarengi dengan anxiety ya, paniknya minta ampun, udah gak karuan ya, pokoknya kita isinya takut, panik, cemas ya, terus takut kalau penyakit kita itu penyakit jantung, penyakit yang mematikan ya. Jadi semua itu ternyata tidak ada ya. Sekarang pikiran saya itu tidak ada saya penyakit jantung, enggak ya, asam lambung gitu ya, asam lambung ya saya alami. Sekarang alhamdulillah saya sudah normal ya, tentang saya menebak-nebak penyakit apa, menebak-nebak penyakit ini, penyakit jantung, penyakit apalah, saya sudah normal, saya udah nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih ada, itu nggak apa-apa, udah buang semua pikiran itu, kita itu nggak apa-apa. Memang rasanya semuanya itu bikin kita takut, bikin kita parnoan, bikin anxiety kita tinggi, bikin kita itu selalu ingin ke dokter terus ya. Tapi semua itu kalau kalian dokter terus sudah sampai beberapa kali, udah terapi model apa, tidak ada hasil, bahkan malah bertambah, itu berarti lambung kalian sedang sensitifnya sama seperti saya. Jadi kalian udah stop aja semuanya, kalian mulai dari nol lagi, kalian coba herbal, coba apa ya, cari herbal yang cocok, karena herbal itu lebih aman, itu menurut saya ya. Kalau obat dokter sih asalkan sesuai dengan resep dokter, kalian konsultasi ke dokter, itu menurut saya juga aman. Tapi kalau kalian beli sendiri obat misal di apotek, kalian konsumsi dengan batasan yang melebihi batas, pasti saya yakin itu tidak aman ya. Bahkan nanti malah bisa bikin ya, pokoknya nggak aman lah ya. Lebih baik kalian konsultasi ke dokter, dok saya mau terapi, saya sakitnya ini. Kalau kalian belum cek, belum endoskopi atau apa, silahkan kalian kalau punya uang atau ada rezeki bisa endoskopi atau cek semuanya ya. Kalau saya sih, saya orang nggak punya, jadi saya cuma ya ceknya cuma wes gitu aja, sama cek darah ya. Jadi ya semuanya itu kalau biasanya sih kita nggak peduli mau kaya mau tidak, yang penting kita itu pengen sembuh gitu ya. Berbagai cara apapun kita pasti lakukan ya, jadi gitu menurut saya begitu. Jadi untuk takut dengan penyakit ini, takut dengan penyakit itu semuanya sebenarnya cuma pikiran kita aja yang ada panik, ada kecemasan, ada panik yang berlebihan, ada sesuatu yang masih bikin kita bingung ya. Jadi semuanya itu nggak apa-apa. Seperti saya ini sekarang, saya pernah merasakan itu semua parah ya, parah sekali. Dan saya alhamdulillah sekarang sudah tidak ada pikiran kayak gitu ya. Pikiran takut, waduh takut nanti kalau saya mati gimana. Ya udah, kalau mati aja gitu aja. Ilmunya sebenarnya pasrah ya, pasrah, sabar, udahlah lakuin aja. Kalau memang mati ya mati, semua orang itu pasti akan mati, gitu aja mikirnya ya. Saya dulu nggak kayak gitu, saya nggak mau mati, saya masih muda, saya masih cita-citanya masih panjang gitu ya, perjalanannya masih panjang, saya mikirnya gitu. Sekarang saya tidak, kalau mau mati ya mati, semua orang pasti akan mati, mau muda mau tua, semua orang itu pasti akan mati, akan kembali ke asalnya gitu ya. Jadi itu ibarat kata-kata yang menurut saya yang berlogika gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk semuanya, memang rasanya begitu, memang rasanya hebat, dahsyat, memang saya akuin, saya hampir-hampir nggak kuat, tapi mau gimana lagi, kita harus lakukan semuanya, harus kita lalui semuanya, harus kita jalankan semuanya gitu ya. Jadi begitu, itu tentang
Takut intinya sih itu dari anxiety ya, intinya dari anxiety, takut dengan penyakit lain, takut dengan penyakit ini penyakit itu ya. Pokoknya mulai sekarang kalian nonton video ini nggak usah lagi takut-takut kayak gitu ya. Jadi gitu, nggak usah takut, dilatih mentalnya, dilatih buat keluar, buat apa, buat aktivitas apa, dicoba. Capek duduk dulu, leren dulu atau istirahat dulu ya, nanti kalau udah mendingan aktivitas lagi, entah itu bertanam, entah itu jalan-jalan, entah itu melakukan apa ya. Nggak harus menghasilkan uang, yang penting kalian itu bisa seneng, hatinya bisa seneng, pikiran bisa relax gitu ya, nanti semuanya akan terlupakan gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menonton video channel Aslamku ini. Semoga kalian tambah sehat, saya juga tambah sehat, tambah sembuh 100% total ya. Jadi kita seneng ya kalau sudah sembuh, apalagi sembuh 100% total, seneng ya. Jadi gitu saja, kita lanjut di video selanjutnya mengingat durasinya semakin panjang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.